Kalau Islam itu hulunya di mana? Islam itu hulunya di mana? Madinah. Iya Ustaz. Karena Makkah kan tidak subur waktu itu. Medan Nabi hijrah ke Madinah. Madinah ahlan wa sahlan wa marhaban. Sampai diriwayatkan pula, tapi tak sahih riwayatnya, tala al-badru alaina. Tapi riwayatnya ditahqiq oleh guru kami Profesor Anis, bahwa riwayat ini hanya masyhur di sejarah tetapi tidak sahih secara sana. Ala kulli hal, antum nak melakukan itu tidak masalah, saya tidak marah dong. Nah, karena Nabi itu memang cahaya, Nabi itu rembulan, Nabi sebutlah pujilah Nabi dengan segala pujian, tidak masalah dia. Jangan takut dia. Boleh tidak puji Nabi? Boleh tidak memuji Nabi? Kok ragu tuan-tuan? Boleh benar. Yang tak boleh hulu pada Nabi, karena dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata tu lambat, jawab tu lambat selesainya. Baik, ma'asyiral kiram, sampai di mana tadi? Nah, lupa tentu gara-gara itu. Madinah adalah hulunya Islam. Kalau kita hilirnya kan paling timur kita. Kan paling timur. Kalau yang paling timur Merauke namanya. Yang paling barat Marrakesh namanya, di Maroko. Nah, kalau ada yang bilang misalnya hati-hati dengan Islam yang berasal dari Madinah, menurut antum gimana ini? Hah? Masuk langsung. Percaya ndak antum bahwa di hulu rokan keruh, di hilir rokan jernih? Percaya antum? Hah? Percaya? Kalau percaya itu payah itu tuan-tuan. Ini secara teori ya, secara teori. Sebab datangnya dari Madinah menuju ke sini pasti banyak simpang-simpangnya. Sah? Apalagi di antara yang bawa tuh suka pula masuk-masuk gang pula. Jelas? Terbawalah banyak, kadang-kadang mohon maaf, sampah pemikiran, sampah pengalaman, tercantolkan ke dalam ajaran Islam. Seperti tadi itu, Nabi bisa dibangunkan untuk menanyakan masalah agama langsung. Imam Syafi'i tak sanggup, Imam Ahmad tak bisa, Abu Hanifah tak boleh, Imam Malik yang tinggal di Madinah tak pernah. Ya tak? Mereka kalau nak tahu bagaimana petuah Nabi, mesti menggabungkan malam dan siang hari untuk menuntut ilmu. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i kena wasir gara-gara duduk lama menuntut ilmu. Awal paling-paling pegal-pegal aja, dah besok tak datang lagi, lama usah ceramah sampai jam 2 katanya. Mereka Imam Syafi'i rahimahullah sampai kena wasir. Bahkan muridnya Harmalah ibn Yahya Tujibi mengatakan, ra'aitu Syafi'iyyu yusalli fil jami', nah jami' Amr ibn al-As di Mesir, wad-damu yasilu min basuratihi. Saya melihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tetap datang ke masjid salat berjamaah, padahal darah mengalir dari wasirnya. Inna lillahi, rahimakallahu ya Syafi'i, rahimakallahu ya Imam Syafi'i, rahimakallahu ya Imam Syafi'i. Mana kita yang ngaku mengikut mazhab Imam Syafi'i, gara-gara pendapat Imam Syafi'i solat berjamaah sunat muakkad, lebih sering tak solat berjamaah daripada solat berjamaah. Ini imam kita yang mengatakan solat berjamaah sunat muakkad bagi personal, sedangkan bagi kolektif orang fardu kifayah, lebih fardu daripada solat jenazah. Saya ulang lagi, banyak yang tak jolena, bahwa menurut mazhab Imam Syafi'i, mohon maaf bapak dan ibu saya muliakan, biasanya Nabi kalau dengar tangisan anak berhenti dia. Berhenti gitu. Atau dipersingkat sholatnya, maknanya berarti ceramah harus dipersingkat ini. Terpaksa, mohon maaf. Ya tidak apa-apa. Anak menangis itu normal, tapi kalau maknya ikut menangis tidak normal. Itu aja.
Jadi seakan sampai maknya menangis. Iya, saya berusaha sampai mak menangis. Lama Ustaz dia katanya. Ya saya gimana tidak nak melepas rindu dengan tuan-tuan. Lama nak cari peluang baru dapat hari ini. Ini entah kapan lagi nih Ustaz. Ya entah kapan lagi. Pokoknya pandai-pandai aja lah tuh. Ya pandai-pandai menekan saya. Dan semoga ada jadwal yang di cancel di tempat lain. Saya rindu sama antum memang. Tapi apa boleh buat? Kadang-kadang ibarat apa patah ingin hati nak memeluk gunung. Apa daya? Terlalu tinggi. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi Ustaz? Antum memang suka menyimpang. Kalau ada yang katakan bahwa Islam yang datang dari hulunya Madinah, berhati-hati terhadapnya, maka ambillah Islam yang ada di hilirnya, yaitu Islam Nusantara dan semisalnya. Berarti antum mana harus dicurigai ini, sebab tak ada air yang lebih jernih di hilir daripada di hulu. Tak ada yang lebih jernih di pelimbahan daripada di mata airnya. Madinah itu mata airnya. Ini secara teori, dan memang secara aplikasi seperti itu pula. Alhamdulillah saat ini negaranya sendiri berdiri di atas dasar Al-Quran dan Sunnah, dan manhajnya mengikuti pemahaman as-salafus salih, ilman wa amalan wa i'tiqadan. Ilmunya ada berubah suara mik. Ilmunya awak belum parau lagi, mik dah parau. Ini jangan-jangan ada yang setel di belakang. Kaum muslimin dan muslimat, isyarat nih Ustaz. Isyarat ini, taib. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya lupa apa saya katakan tadi? Secara ilmu, secara amal dan keyakinan. Kalau ada yang mengatakan tidak, buktikan dengan akhbarana Ahmad, qala akhbarana Syafi'i an Malik an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kada, insyaallah sami'na wa ata'na. Tapi kalau hanya kira-kira sebulan bertemu sebulan, sebelum bertemu sebulan, pemahamannya sama, antum keliru besar. Berarti antum tidak paham makna sanad yang dimaksud oleh ahli hadis. Mungkin antum pakai sanad ahli hadas. Nah, jadi kalau biar nak jelas nanti baca kitab Al-Ilma lil Qadhi Iyad Al-Yahsubi rahimahullah, itu detail dijelaskan. Baca kita kata mustalah lagi, bahwa adanya bertemu seorang syekh dengan syekh di atasnya, syekh di atasnya, di atas sampai ke Rasulullah, tidak otomatis semua yang dijalankan oleh syekh ini seperti diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada satu pun sanad yang dengan dia seluruh ajaran Nabi melalui jalur itu, enggak ada. Jelas? Lai jaleh ala jaleh ala tarang. Jadi jangan takicuh dinan tarang yang sejelas-jelas ini, tapi karena hilang patu dek katuju, banyak juga yang mau ditipu. Ibarat lampu terang di siang yang terang benderang, mau juga takicuh dinan tarang. Oh masya Allah, sanad karena tidak mengerti makna yang dimaksud oleh ulama hadis tentang sanad, atau mengerti tapi sengaja mempelintir apa yang dimaksud oleh ulama hadis. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.